Kalau akhir-akhir ini kamu sering kepikiran soal uang, merasa capek, cemas, dan bingung harus mulai dari mana, tenang dulu, kamu gak sendirian. Keadaan keuangan yang sulit memang bikin napas terasa berat. Setiap hari mikir cukup atau tidak, aman atau tidak, bahkan hal kecil pun bisa terasa melelahkan. Tapi dengar ini pelan-pelan, kondisi ini tidak menentukan nilai dirimu. Kamu bukan gagal, kamu cuma sedang ada di fase bertahan. Dan bertahan itu sudah sebuah kekuatan. Di fase seperti ini, kamu gak perlu memaksa diri untuk langsung berubah besar. Gak perlu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Yang kamu butuhkan cuma satu, tetap melangkah walau kecil. Sedikit lebih sadar soal uang hari ini, sedikit lebih tenang mengambil keputusan, sedikit lebih konsisten dari kemarin. Karena perubahan yang benar-benar aman itu datangnya pelan, tapi arahnya pasti. Video ini dibuat bukan untuk menghakimi, tapi untuk menemani kamu pelan-pelan bangkit. Sampai suatu hari kamu sadar, keuanganmu sudah jauh lebih baik dari yang kamu kira. Pelan, tapi pasti. Keuangan bangkit. Terima kondisi tanpa menyalahkan diri. Langkah pertama saat keuangan sedang sulit bukan mencari jalan pintas, tapi menerima kenyataan dengan hati yang lebih tenang. Banyak orang terjebak di satu titik yang melelahkan. Mereka ingin memperbaiki keuangan, tapi terus menghukum diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Aku ceroboh. Aku salah ambil keputusan. Aku harusnya lebih pintar dari dulu. Kalimat-kalimat ini terlihat sepele, tapi perlahan menghabiskan energi mental. Dan ketika pikiran lelah, kita cenderung membuat keputusan yang salah lagi. Menerima kondisi bukan berarti pasrah. Menerima berarti berhenti berperang dengan diri sendiri. Kamu boleh mengakui, ya, keuanganku sedang tidak baik. Tanpa embel-embel, karena aku bodoh, karena aku gagal. Karena kondisi keuangan tidak pernah mewakili nilai dirimu. Setiap orang pernah salah langkah. Ada yang terjebak cicilan, ada yang salah mengelola penghasilan, ada juga yang terhantam keadaan yang sama sekali tidak mereka rencanakan. Dan itu manusiawi. Saat kamu berhenti menyalahkan diri, pikiranmu mulai punya ruang untuk berpikir jernih. Kamu bisa melihat angka apa adanya, bukan dengan rasa takut, bukan dengan rasa malu. Di titik ini kamu tidak lagi bertanya, kenapa aku begini? Tapi mulai bertanya, apa langkah paling aman yang bisa aku ambil sekarang? Dan itu pergeseran yang sangat penting. Bangkit dari kondisi keuangan sulit tidak dimulai dari keberanian besar, tapi dari kelembutan pada diri sendiri. Karena orang yang terus menyalahkan diri akan kelelahan sebelum sampai tujuan. Sedangkan orang yang menerima kondisi bisa berjalan lebih jauh, meski pelan. Ingat ini baik-baik, kamu tidak rusak, kamu tidak gagal, kamu hanya sedang berada di fase belajar yang kebetulan terasa berat. Dan selama kamu masih mau sadar, masih mau pelan-pelan membenahi, itu artinya kamu masih sangat mungkin bangkit. Pelan, tanpa marah pada diri sendiri, tapi dengan arah yang lebih pasti. 2. Fokus bertahan, bukan langsung sempurna. Saat keuangan sedang sulit, kita sering merasa harus segera memperbaiki semuanya. Harus cepat lunas, harus cepat normal, harus cepat tenang. Padahal, tekanan untuk segera beres justru sering membuat hati semakin berat. Di fase ini, tujuanmu bukan jadi sempurna, tapi tetap berdiri tanpa jatuh lebih dalam. Bertahan itu bukan tanda lemah. Bertahan adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Kalau hari ini kamu masih bisa memenuhi kebutuhan dasar, masih bisa mengendalikan pengeluaran meski belum rapi, masih mau belajar dan sadar terhadap uang, itu sudah cukup. Kamu tidak perlu memaksa diri menabung besar. Tidak perlu merasa gagal karena masih punya cicilan. Tidak perlu membandingkan prosesmu dengan orang lain. Yang penting, kamu tidak menambah beban baru dan tidak melukai keuanganmu lebih jauh. Pelan-pelan saja. Amankan yang paling penting dulu. Sisanya akan menyusul ketika kamu sudah lebih kuat. Karena keuangan yang benar-benar bangkit tidak lahir dari paksaan, tapi dari ketenangan yang dijaga setiap hari. 3. Lakukan langkah kecil yang bisa diulang. Saat kondisi keuangan belum stabil, langkah besar sering terasa menakutkan. Takut salah lagi, takut capek di tengah jalan.
Karena itu, kamu tidak perlu memulai dari perubahan besar. Cukup mulai dari langkah kecil yang terasa aman. Langkah kecil memberi ruang untuk bernapas. Ia tidak menekan, tidak memaksa, tapi tetap membawa arah. Bisa sesederhana mencatat pengeluaran hari ini, menunda satu keinginan yang belum perlu, atau menyisihkan sedikit uang walau jumlahnya kecil. Yang penting bukan besarannya, tapi kemampuan untuk mengulangnya besok. Ketika langkah kecil dilakukan terus-menerus, ia perlahan membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan yang tenang jauh lebih kuat daripada niat besar yang melelahkan. Tidak apa-apa jika progresmu terlihat lambat. Yang kamu bangun bukan kecepatan, tapi ketahanan. Pelan-pelan, kamu akan menyadari bahwa keuanganmu mulai lebih terarah, lebih terkendali, dan hatimu tidak lagi setegang dulu. Karena bangkit itu bukan soal melompat jauh, tapi soal terus melangkah tanpa berhenti. 4. Hentikan membandingkan prosesmu dengan orang lain. Di masa keuangan sulit, melihat pencapaian orang lain bisa terasa sangat berat. Bukan karena iri, tapi karena kita sedang berusaha bertahan. Perbandingan sering membuat langkah yang sebenarnya sudah baik terasa tidak berarti. Padahal, setiap orang memulai dari titik yang berbeda. Ada yang punya penyangga sejak awal, ada yang harus membangun semuanya dari nol, bahkan dari minus. Saat kamu terus membandingkan diri, yang terkuras bukan hanya keuanganmu, tapi juga ketenangan hatimu. Pelan-pelan, izinkan dirimu fokus ke perjalanan sendiri. Keuanganmu tidak perlu sama dengan orang lain untuk bisa disebut berkembang. Cukup tanyakan satu hal pada diri sendiri. Apakah hari ini aku sedikit lebih sadar dari kemarin? Jika iya, itu sudah kemajuan, meski kecil, meski tidak terlihat. Karena bangkit itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak berhenti berjalan. Dan selama kamu masih melangkah, dengan caramu sendiri, kamu sedang menuju arah yang benar. 5. Percaya pada proses yang pelan. Di tengah keinginan untuk segera lepas dari tekanan keuangan, bersabar sering terasa paling sulit. Kita ingin hasil cepat agar rasa cemas segera reda. Namun perubahan yang benar-benar menenangkan jarang datang secara tiba-tiba. Proses yang pelan memberi waktu untuk belajar, untuk menyesuaikan diri, dan untuk membangun kebiasaan yang lebih sehat. Pelan bukan berarti diam di tempat. Pelan berarti kamu bergerak tanpa melukai dirimu sendiri. Mungkin hari ini belum terlihat banyak perubahan, saldo belum besar, masalah belum sepenuhnya selesai. Tapi selama kamu tetap sadar, tetap menjaga langkah, dan tidak kembali ke kebiasaan lama, kamu sedang maju. Percayalah, keuangan yang kuat dibangun dari proses yang stabil, bukan dari lonjakan sesaat. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa ketenangan yang kamu miliki hari ini lahir dari kesabaran yang kamu jaga kemarin. Pelan, tapi arahnya jelas. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kalau hari ini kamu masih bertahan, itu sudah cukup. Kamu tidak perlu membuktikan apapun ke siapapun. Perjalanan keuanganmu tidak harus cepat, yang penting aman dan terus berjalan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe agar kita bisa melangkah bersama, pelan-pelan, tanpa tekanan, menuju kondisi keuangan yang lebih tenang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.